Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Ini suara besar ini. Kalau suara lembut tadi lembut juga pergerakannya. Ya, sebelum masuk ujian kita harus punya kesepakatan dulu ya, tentang aturan dalam mengikuti ujian. Jadi kesepakatan yang pertama, pada saat di dalam ruang ujian tidak ada yang mengeluarkan suara besar atau mengganggu teman lain baca ujian. Bagaimana, Dil? Kesepakatan yang kedua, peserta ujian Wahmi, apa sedang kamu lakukan tadi? Serahkan handphonenya. Sebentar, temui Bapak di ruangan Bapak ya. Assalamualaikum, permisi Pak. Permisi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Fahmi masuk. Ya Pak. Berkenalan jadi. Hati, berkenalan. Bagaimana Fahmi? Ujiannya sudah selesai? Ya. Alhamdulillah. Mantap. Oke, Fahmi, Bapak memanggil Fahmi ke sini untuk mengkonfirmasi tadi yang Fahmi lakukan di dalam ruang ujian. Sebenarnya yang Fahmi lakukan itu juga mungkin dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi tindakan yang seperti itu orang lain juga pernah buat. Menurutmu tindakan yang seperti tadi itu dalam ruang ujian itu apakah benar atau salah menurut Fahmi? Menurut saya seperti itu salah ruang ujian. Oke, betul Fahmi. Tindakan yang seperti itu melakukan tindakan kecurangan, menyontek dalam ujian itu tidak dibiarkan dalam ujian. Kemudian apa alasan Fahmi melakukan seperti itu? Apakah Fahmi tidak belajar atau Fahmi selama ini tidak mengikuti materi mata pelajaran pada hari ini sehingga Fahmi melakukan menyontek menggunakan handphone? Alasannya karena saya di rumah tidak belajar sehingga saya ulangan saya menggunakan handphone. Oke, jadi alasan Fahmi menyontek dalam ujian tadi karena Fahmi tidak belajar ya. Oke, untuk lain kali saya sarankan sama Fahmi sebelum ujian itu Fahmi harus belajar ekstra di rumah, persiapkan diri sebelum ujian, kemudian lengkapi catatan-catatan materi sebelum Fahmi mengikuti ujian. Fahmi, tadi kan sebelum kita masuk ke dalam kelas, kita ada kesepakatan kelas ya. Apakah Fahmi masih ingat kesepakatan kita tadi? Ya, saya masih ingat. Oke, kesepakatan kelas kita yang tadi itu, yang pertama itu dilarang berbicara. Kemudian yang kedua, dilarang menyontek menggunakan handphone. Kemudian yang ketiga,
kesepakatan kita adalah jika ingin keluar dari ruang ujian harus meminta izin terlebih dahulu kepada Bapak Ibu pengawas yang ada di ruang ujian. Apakah tindakan Fahmi ini itu benar atau salah menurut Fahmi? Menurut saya tindakan yang saya lakukan itu semuanya salah. Oke, Fahmi. Jadi Fahmi sudah mengakui kesalahan Fahmi ya. Jadi sebenarnya tindakan Fahmi tadi itu tindakan yang tidak jujur, tidak baik bagi kamu nantinya pada saat Fahmi misalnya sudah selesai di bangku sekolah, kemudian masuk dalam dunia kerja, mungkin Fahmi juga akan melakukan tindakan kecurangan. Itu perbuatan yang tidak jujur ya Fahmi, jangan dilakukan lagi. Apakah Fahmi bersedia untuk meminta maaf atas kesalahan Fahmi yang Fahmi sudah lakukan? Oke Pak, saya minta maaf atas tindakan saya yang tadi Pak. Dan berikutnya saya tidak mengulangi lagi. Oke Fahmi, saya maafkan tindakannya ya. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Oke, besok persiapkan diri, belajar baik-baik malam ini. Mudah-mudahan besok ujiannya lancar dan ingat tidak melakukan penyontek. Oke, sampai jumpa Pak. Rifki, kamu nanti saya laporkan ke Pak Guru. Gimana Pak? Sudah bersih belum? Sudah Pak. Cuman tadi ada Rifki di jalan, dia buang sampah di tempat sampah sembarangan. Oh, Rifki buang sampah sembarangan ya? Rifki, kemari dulu. Kamu yang buang sampah sembarangan? Kamu menghadap Bapak Guru ya di dalam ruangan ya sekarang. Oh, panggil ya. Apa kabarnya hari ini Rifki? Sehat? Oke. Rifki, tadi Bapak Guru mendapatkan laporan dari Fahmi ketika Fahmi sedang membersihkan depan perpustakaan. Tiba-tiba Rifki berjalan lalu membuang sampah sembarangan. Menurut Rifki, apakah tindakan Rifki itu benar atau salah? Ya, betul. Jadi tindakan Rifki sebenarnya itu salah. Ya, jadi Rifki bukan orang pertama yang membuang sampah sembarangan. Ada juga beberapa orang yang membuang sampah sembarangan, tetapi membuang sampah sembarangan itu tidak dibenarkan. Rifki pasti punya alasan kenapa membuang sampah sembarangan seperti yang tadi Rifki lakukan. Sebenarnya tidak ada apa-apa, kebetulan kami sudah dan sampahnya di kami. Oh, alasannya karena Rifki tidak menemukan tempat sampah di sekitar ya. Lalu Rifki membuang sampah yang mana Fahmi sedang membersihkan. Jadi artinya Rifki ini menitip sampah ke Fahmi begitu. Ya. Sebenarnya alasannya sudah benar karena tidak ada tempat sampah di sekitar Rifki. Akan tetapi tindakan tadi itu tindakannya membuang sampah ke tempatnya yang sedang membersihkan itu tidak dibenarkan. Ya, kemudian karena Rifki harus menghormati temannya Fahmi yang sedang membersihkan. Ya, seperti itu. Tetapi Rifki tahu tidak kesepakatan atau keyakinan kelas kita dalam kelas? Kita punya kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas kita itu tentang mengenai kebersihan. Artinya bahwa dalam kesepakatan kelas kita seluruh peserta didik atau siswa itu dilarang membuang sampah sembarangan karena kalau peserta didik membuang sampah sembarangan itu kan bisa mengotori lingkungan sekolah. Nah, kemudian
kesepakatan kelas kita yang lain itu adalah tentang menghormati sesama teman. Nah, tadi tindakan itu tidak menghormati teman yang sedang membersihkan kelas, ya. Jadi setelah ini apakah Rifki bersedia ketika Rifki punya sampah, kemudian Rifki membuangnya ke tempat sampah? Bersedia ya. Oke, jadi lain kali Rifki kalau ada sampah pasti cari ke tempat sampah, bukan buang ke enamnya. Oke, Rifki, apakah Rifki bersedia meminta maaf atas kesalahan yang Rifki perbuat? Bersedia ya. Kalau Rifki bersedia, bisa menggunakan kata-kata maaf. Karena Rifki sudah minta maaf atas tindakannya, saya maafkan ya. Ya seperti itu. Jadi besok Rifki yang dapat tugas pikir kebersihan ya. Ya, tentunya besok Rifki sudah tahu bagaimana cara membuang sampah di tempat sampah. Oke Rifki, terima kasih atas kesediaannya karena mau datang. Bapak Guru panggil ke ruangan Bapak Guru. Ya. Oke, silakan. Terima kasih. Boleh keluar dari. Terima kasih. Selamat siang Fahmi. Siang Pak. Oke Fahmi, Fahmi tadi yang melakukan kesalahan ya, yaitu melakukan atau menyontek pada saat ujian. Lalu Pak Jumran melakukan pemanggilan, kemudian menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh Fahmi. Menurut Fahmi, bagaimana tindakan penyelesaian dilakukan oleh Pak Jumran? Tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh Pak Jumran itu sangat baik karena kesalahan yang saya lakukan dapat dipenyelesaikan dengan baik. Oke, terima kasih Fahmi ya atas kesempatannya. Jadi semoga kesalahan yang dilakukan oleh Fahmi itu tidak diulangi lagi pada saat ujian untuk tidak menyontek lagi. Oke Fahmi, semangat belajarnya. Terima kasih. Oke, selamat siang Rifki. Siang Pak. Oke, Rifki. Tadi Rifki melakukan buang sampah sembarang tempat ya. Ya Pak. Kemudian Pak Jumrang sudah melakukan pemanggilan dan menyelesaikan permasalahan Fahmi dengan Rifki. Ya, Pak. Oke, menurut Rifki, tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh Pak Jumran, apakah sudah baik atau benar menurut Rifki? Menurut saya tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh Pak Jumran benar, karena perbuatan yang saya lakukan itu tidak baik Pak. Oke, jadi Rifki sudah menyadari kesalahannya ya. Ya, Pak. Oke, baiklah Rifki, terima kasih atas waktunya. Semoga kesalahan yang Rifki perbuat itu tidak diulangi lagi ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih Rifki. Sama-sama Pak.